Anda berharap setahun itu akan ada radical break ya? Ya, saya udah merumuskan, saya Jumhur dan Rocky Gerung ya, kita sudah berapa kali melakukan pertemuan bahwa itu Oktober. Kita lihat presidennya melakukan radical break atau tidak gitu. Kita berharap itu terjadi pada saat setahun gitu. Sebagai bagian dari dedikasi dia melakukan suicide suicide ya, bunuh diri kelas dia anak orang kaya raya segala penunggang kuda tiba-tiba menjadi pengabdi rakyat. Itu akan terjadi dalam 3 bulan dari sekarang, dari pergantian. Karena abang menyinggung radical break, padahal saya tadi masih ingin mengulur waktu dengan beberapa hal. Pertama, radical break itu dalam pengertian abang apa? Yaitu putus hubungan dengan Jokowi, kan begitu? Ya, jadi kan kita kembalikan cita-cita bernegara ini, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya sudah punya pikiran-pikiran ya yang itu sesuai dengan keinginan founding fathers. Contoh ya pasal 33 tadi Undang-Undang 45 bahwa ya kan perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan usaha bersama. Itu namanya koperasi kan? Ya enggak? Itu ada dalam cita-cita, mimpi dan action dari Presiden Prabowo Subianto menciptakan 80.000 koperasi. Walaupun nanti orang bicara soal proses bottom up-nya, itu oke, nanti kita tidak hanya proses bottom up, tapi proses untuk dimanfaatkan sebagai unit-unit campaign. Iyalah, makanya koperasi itu kan orang bilang kekeluargaan, bottom up tadi kan, ada culture bukan hanya struktur. Tapi dia melakukan itu menurut saya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, iya kan? Dia juga melakukan bagaimana agar orang Indonesia ini jangan gizi buruk terus. 78, 80 IQ-nya gara-gara gizi buruk rata-rata dia mau kasih makan gratis. Iya enggak? Kemudian udah koperasi dia mau buat perumahan untuk buruh rakyat walaupun semua pencapaiannya sekitar 5%, perumahan MBG 5%, koperasi baru sampai legal actionnya aja. Tapi ini sebenarnya menurut saya ya kan ini semua niat baik dia, pikiran baik dia. Ya kan harta kekayaan dia yang dilaporkan ke LKHPN yang kemarin diumumkan itu sama saja dengan yang sebelum dia presiden saya lihat. Ya kan itu di mana kita mau melihat dia itu sebagai sebagai penjahat gitu loh. Itu aja buat saya ini orang baik, kenapa ini kita nggak coba ini gitu loh. Jadi orang baik ketemu orang baik itu gimana caranya gitu loh. Kalau ada yang lapisin orang gorong-gorong ini, kelompok gelap ini melapisin nih antara orang baik dengan orang baik, ya itu bagaimana ditembus gitu loh. Ya, tetapi kan tadi kan abang belum menjawab radical break itu apa? Nah, kembalikan ke cita-cita dia ini sebagai penyaring, alat penyaring, ya kan agar apa? Agar semua kekuatan-kekuatan rakyat ini ya bisa berpartisipasi ya untuk mensukseskan itu. Contoh nih misalkan. Untuk menjalankan program makan bergizi gratis itu persoalan paling mudah karena uangnya ada dan ngasih makan gratis, ya kan? Kalau dia mau extend agar makan gratis ini bisa menyumbangkan 1-2% growth to economics ya, to GDP, itu effort kedua. Misalkan bagaimana supaya uang itu berputar di daerah dan lain-lain. Tapi ini gampang, uang udah ada. Nah tinggal dia bagaimana bersekutu dengan kekuatan-kekuatan ideologis yang tidak cari proyek. Kalau sekarang kan orang masih cari proyek. Ya kan? Ada yang masih diminta uang, ada yang masih ini buat teman saya yang jadi pelaku ya, jadi pelaku di dalam bisnis ini sebagai rekanan itu mencerita bahwa itu ada yang nanti diminta untuk buat tempat makannya itu harus luxurious bla 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 apa segala ya dengan standar-standar yang membuat nih lamban.
Ya kan, nah kalau dia bersekutu dengan misalkan kelompok-kelompok PGRI, ya kan, untuk merealisasikan bupati-bupati Abkhasi atau kelompok-kelompok yang sekarang udah mulai si NU apa segala itu mungkin bisa cepat. Karena Pak Harto dulu ketika menggerakkan Posyandu, ya itu dengan uang yang terbatas saja Posyandu bisa sampai se-Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya ini persoalan yang bagaimana kita membuat Pak Presiden ini bisa masyarakatnya berpartisipasi dengan cita-cita ideal tadi. Itu yang menurut saya radical break itu. Itu kan radical break yang sebenarnya mengandaikan ada partisipasi eksternal kan. Tapi kan orang berharap radical break itu datang dari Pak Prabowo sendiri yang tentu waktunya kan bisa kita tentukan untuk tetap mendukung atau tetap stay away gitu dari Prabowo. Dan harus ada indikatornya. Coba abang lebih spesifik. Radical break itu harusnya apa? Gitu. Jadi gini, ada dua yang penting. Jadi saya kan pertama kali saya dari Sabang Merauke Circle buat Great Institute. Yang saya bedah itu kan pikirannya Gramsci dan Althusser. Gramsci dan Althusser ini kan bicara soal birokrasi ideologis dan state aparatus ideologi. Ya kan, ada intelektual organik di situ. Ya kan, bagaimana supaya birokrasi ini dari kepalanya korup di era Jokowi bisa berubah menjadi ideologis di era Prabowo. Karena pikiran-pikiran ideologis Prabowo kalau tidak ditolong ya oleh birokrasi ideologis, itu pasti dia akan susah pencapaiannya. Karena apa? Karena di kepala orang duit. Nih sekarang kan di kepala orang pengabdian. Karena presiden pengabdian. Yang kedua, pikiran Althusser misalkan tentang ideological state aparatus itu, bagaimana melibatkan kekuatan society ya untuk menjadi defense, pembela dia di dalam melangsungkan program-program itu. Nah, ini jadi memang harus kerja keras ya agar bagaimana jajarannya presiden ke bawah ini semakin ideologis. Praktisnya gimana? Praktisnya ini harus membersihkan dari mulai kabinet-kabinet yang tidak ideologis itu, ya itu dipinggirin aja gitu loh. Nah, jadi bukan soal pinter. Ya misalkan Pak Presiden lihat orang banyak yang bodoh-bodoh sekolahnya entah dari mana, tiba-tiba bisa jadi menteri ini, menteri itu apa segala. Oke, orang bisa belajar karena bodoh dia bisa belajar. Asal jangan mau jadi dokter, misalkan tiba-tiba sekolahnya nggak jelas mau jadi dokter, misalnya kayak gitu, ya kan? Tapi kalau misalkan orang itu ideologis, mungkin pelan-pelan dia bisa menyesuaikan diri, kapasitasnya bisa bagus. Ini lu tahap 1 untuk radical break ini. Jadi lebih konkret lagi, ya reshuffle kabinet ya, dan reshuffle orang-orang yang nggak beres ya di pemerintahan, di TNI, di polisi dan lain-lain. Itu Prabowo harus cepat mereshuffle itu untuk melihat yang orang-orang yang bisa mengikuti ideologi dia, ya itu dieksekusi. Ya dia sering ngomong, kalian saya pecat, kayak kemarin di ini kan di Klaten. Kalau kalian nggak bisa sesuai dengan cita-cita saya pecat. Nah, lakukan aja Pak. Itu loh yang penting dalam evaluasi setahun ini ya dia pecat aja sebanyak-banyaknya orang yang secara ideologi tidak cocok dengan dia gitu loh. Oke, karena Anda ngomong pecat memecat, saya mau nantang Anda. Membuat jawaban iya atau tidak. Ya kan? Atau dipecat tidak dipecat, mungkin biar lebih radikal. Jadi saya mau sebutkan nama, Anda tinggal jawab dipecat tidak dipecat. Nah, itu saya belum sampai riset ke nama. Oh, belum sampai karena baru mulai saya risetnya kan karena asumsi saya itu kan Oktober 1 tahun. Jadi tim saya di Great Institute ini ya sedang sampai ini mulai ke nama ini. Nama itu maksudnya menteri ini skornya berapa. Kalau sekarang saya memang baru akan karena kita kan acuan saya setahun. Jadi Anda belum bisa menyebut siapa yang harus diganti misalnya sekarang? Kalau 1-2 sih yang bisa kayak Budi Ari udah harus dong karena dia ada masalah itu kan. Budi Sadikin misalkan yang dia Budi Gunadi Sadikin BGS yang dia kasusnya ribut terus dengan dokter lah. Kedokteran apa segala sehingga dengan Ikatan Dokter Indonesia misalnya seperti itu udah nyata kan. Yang lain tuh saya lagi lihat kinerjanya nih mungkin 2 bulan ini baru selesai. Tapi soal masalah integritas misalnya. Ya, misalkan Bahlil misalnya. Ya, makanya kan itu 1,5 tahun jadi doktor, Dito Aritejo terima uang tapi tetap jadi menteri. Nah, ini makanya kan kita melihat bahwa kalau misalkan itu Prabowo ya, itu menyuruh kepada
yang secara publik bisa dianggap kredibel ya. Misalkan bisa nggak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa si Menteri Pemuda ini memang dulu dia ada terlibat misalnya kayak gitu ya kan, itu harusnya dipecat dong. Kan sudah kan yang mengembalikan uang kan pengacaranya waktu itu. Iya, ya kayak gitu seperti dia nggak kredibel dong. Iya, 27 miliar dia kembalikan. Orang-orang seperti itu memang harus disingkirkan. Ya, tapi kenapa dipakai gitu? Ya itu kan karena dia kan dilindungi oleh yang saya sebut tadi kan, kekuatan dari masa lalu itu. Masa lalu ini oligarki ya, bukan hanya Jokowi ya, Jokowi dan oligarki. Nih saya buka ya, Dito Aryo Tejo kembalikan uang 27 miliar. Ya. Ya artinya secara etik dia udah nggak cocok kan di tapi ada juga dia bantahan ya. Menpora Dito Aryo Tejo bantah kembalikan uang 27 itu miliar. saya. Ini harus ada. Tapi masalahnya ini orang ininya sendiri, lawyernya sendiri ngembalikan. Ya makanya itu tadi saya belum dalamnya. Artinya Prabowo harus going concerns terhadap isu itu gitu loh. Jadi yang tadi saya sebut etik itu ya dia harus cek ulang semua sebelum melakukan satu tindakan. Jadi itu, tapi buat saya itu kan setahun ya, setahun. Kalau lebih cepat ya tentu lebih bagus dong. Oke, ya kan? Anda berharap setahun itu akan ada radical breakthrough, break ya? Ya, saya udah merumuskan, saya Jumhur dan Rocky Gerung ya, kita sudah berapa kali melakukan pertemuan bahwa itu Oktober. Kita lihat presidennya melakukan radical break atau tidak gitu. Oke. Nah, kita berharap itu terjadi pada saat setahun gitu. Saya masih banyak sih, kalau kita nggak akan pernah selesai ngomongin soal Prabowo. Tapi this is the last question terkait Prabowo. Di bawah pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ke depan, Anda melihat langit Indonesia gelap gulita atau cerah terang benderang? Saya lihat lebih cerah dari sekarang. Lebih dari yang dari kemarin, lebih cerah. Lebih cerah. Lebih cerah, tapi tidak terang benderang ya. Lebih cerah. Artinya dia akan menjadi orang yang penyambung lidah lah, kalau istilah itu penyambung lidah rakyat. Artinya bridge, jembatan kepada yang Indonesia lebih baik. Emas, bukan Indonesia cemas. Jadi dia ini jembatan kepada Indonesia yang lebih gemilang gitu loh. Jembatan ya. Jembatan bridge ya kan. Ya, bridge. Pertanyaan saya adalah, saya khawatir terus terang Prabowo hanya tertarik pada pembangunan ekonomi. Bahkan dia pernah mengatakan, gak usah lah demokrasi ini, yang penting rakyat kenyang makan. Itu kan cara berpikir komunis kan. Cara berpikir orang yang otoriter. Bagi dia rakyat kenyang. Padahal Maslow bilang kebutuhan itu gak hanya basic need aja, sandang, papan, dan kemudian makan. Tapi juga eksistensi, dan eksistensi yang paling tinggi adalah ya hal-hal yang sifatnya bisa mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang bukan lagi material sifatnya. Tapi kalau kita bicara di bawah pemerintahan Prabowo akan lebih baik, saya barangkali percaya untuk bidang ekonomi ya. Tapi kok saya agak khawatir ya dengan bidang politik demokrasi gitu. Karena kecenderungannya terjadi yang namanya penumpukan kekuasaan dengan Prabowo sebagai aktor utamanya, dan tidak ada lagi division of labor, termasuk juga pembagian kekuasaan, walaupun secara de jure kita masih menganut bahkan pemisahan kekuasaan. Karena tadi sosoknya kemudian makin lama makin hegemonik gitu, makin lama makin menguat, makin lama makin tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Itu kekhawatiran saya. Anda mengkhawatirkan itu juga nggak? Ya kalau saya tidak ya, karena tradisinya Prabowo ini kan dari dua sisi. Satu sisi dia militer, dia punya tradisi anti kritik ya kan? Tapi di sisi lain dia menunjukkan bakti dia pada demokrasi, dia bangun partai. Ya kan, dari 2004 sampai 2000 sekarang 2000 ini kan artinya sudah 20 tahun. Bahkan dia ikut konvensi Golkar dulu di tahun sebelumnya itu. Jadi artinya dia satu itu. Yang kedua, dia ini tradisi bapaknya tuh tradisi PSI. Di Indonesia ini semua orang tahu dari dulu. PSI-nya bukan PSI yang kemarin gajah ngamuk itu gajah. Ini bukan. Ini adalah PSI yang Partai Sosialis Indonesia. Yang tokoh-tokohnya itu yang berinteraksi dengan Prabowo ketika bapaknya hidup atau bapaknya masih pejuang tonton itu kan semua orang-orang Demokrat. Semua orang tahu.
orang Demokrat tuh PSI itu. Jadi menurut saya dia punya nuansa itu. Bukan orang Demokrat ya, kita partai. Bukan seorang Demokrat ya. Seorang demokratis. Iya, Oke, saya koreksi seorang demokratis. Iya. Nah, bukan ini bukan demokratis. Demokrat. Iya. Nah, dari sisi itu saya melihat bahwa dia itu memang selalu di antara itu. Makanya saya lihat dia punya 2 orang kepercayaan, satu tentara Sapri Samsudin, ya kan, satu lagi Dasko orang sipil. Ya, makanya pada saat kalau Anda mengatakan mereka lah sayapnya Prabowo saat saya lihat itu. Saya lihat untuk yang eksekusi yang berat. Misalkan Agrinas itu, kenapa dulu 1 juta hektar itu di zaman Jokowi ya tidak berhasil dieksekusi. Di zaman Prabowo dieksekusi, diambil semua sekarang. Masuk Agrinas sudah 1 juta lebih. Ini kelompok militernya itu, sayap yang ini. Nah, sayap demokrasinya itu dipelihara oleh Pak Dasko, ya kan, saya lihat dia sering interaksi dengan kekuatan-kekuatan civil society, ya, pada saat undang-undang TNI, pada saat kejadian di Raja Ampat, ya, dan lain-lain, dia kelihatan punya interaksi dengan kekuatan-kekuatan NGO dan lain-lain, ya, bahkan dia interaksinya dengan kelompok kampus mahasiswa, saya lihat ya, dia cukup tinggi juga. Jadi artinya sebenarnya selama Prabowo ini keseimbangannya itu tetap ada, maka demokrasinya tetap ada. Tapi, saya tapikan dulu. Tapi memang saya melihat bahwa demokrasi Prabowo ini cenderung dia pengen mengarahkan kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, yang dulu, yang terpimpin. Ya, artinya demokrasi dalam ruang lingkup musyawarah mufakat. Ya kan, ini memang kan satu tantangan buat kita untuk men-challenge kan diskursus, nggak ada masalah, itu biasa. Kelompok Masumi aja misalkan, ya, yang dimana saya merasa bagian dari itu, misalkan cara berpikirnya juga sama musyawarah mufakat juga. Apalagi kalau NU yang dia kiai kan, itu mungkin lebih strong lagi pada wali-walinya, pada gus-gusnya dan lain-lain. Jadi saya pikir itu Prabowo pengen kembali itu memang satu bentuk demokrasi yang diinginkan, demokrasi versi yang tidak sebebas-bebasnya. Iya, memang kalau kita lihat statuta dari Gerindra kan kembali pada Undang-Undang 45 kalau nggak salah. Statuta atau istilahnya apa ya? Atau doktrin atau apa. Tapi Prabowo nggak pernah tuh ngomong pengen kembali itu rasanya. Atau karena Anda lebih... Enggak, saya ngamatin ada. Saya ngamatin misalkan gini. Saya ngamatin setiap Prabowo itu ngomong tentang Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang harusnya 5 pasal. Dia setiap pidato tuh sampai ke 3 aja. 3 ayat. 3 ayat. 4 demokrasi ekonomi dia nggak ngomong. Ya kan, kelima apa itu? Efisiensi apa-apa itu demokrasi ekonomi. Yang kelima apa itu? Itu dia nggak omongin. Jadi 3, misalnya kayak gitu. Jadi saya lihat dia instingtif dia tuh, dia selalu pengennya kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Saya ada melihat beberapa kali dia ini, dia menginginkannya kalau bisa kita jangan gontok-gontokan, jangan seperti sekarang demokrasinya terlalu pemilu ini gitu-gitu loh. Kalau pemilu dia bilang memang messy, kemudian costly dan tiring. Tiringnya, tiring gila itu, capek. Gitu. Melelahkan, berantakan dan mahal gitu ya. Oke. Banyak hal yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Oke. Saya ingin pindah sedikit karena tadi judulnya kan macam-macam. Tom Lembong kita sudah singgung. Hasto sudah. Jokowi sudah, Prabowo sudah, apalagi ya, karena Prabowo jadi central issue dari our conversation kan. Tapi ada satu nama yang Anda belum singgung dan padahal Anda menjadi bagian dari tim kampanyenya. Namanya Anies Rashid Baswedan. Silakan. Kalau Anies kan menurut saya kan dia ini tokoh civil society sejatinya. Ya. Dan dia mencoba untuk bertarung untuk sampai level gubernur. Ya, dia dapatkan itu. Ya kan, dia menjadi government di level provinsi. Nah, tapi ibu kota lah. Ibu kota. Tapi ketika dia mau menaikkan menjadi calon presiden dan mau jadi presiden, itu kan mengalami hambatan yang tadi, struktur elit kita ini ternyata tidak bisa menerima isu-isu yang dibawa Anies, yaitu isu-isu perubahan secara vulgar. Ya kan, ini memang tantangan ke depan. Nah, mungkin
Anies kan saya lihat ke depan ini kan dia mulai menggalang dengan organisasi barunya, Gerakan Rakyat dan lain-lain. Nah, walaupun kan secara formal dia tidak masuk di situ, tapi dia dikatakan sebagai tokoh inspirasi. Nah, kita lihat aja kan ke depan ini ada Gibran ya kan yang mungkin akan bertarung untuk jadi calon presiden, Anies untuk jadi calon presiden, mungkin AHY ya kan Puan karena ini kan kita lihat dengan PT 0% ini kan mudah-mudahan begitu. Sampai sekarang belum ada perubahan kan? Ya, putusan MK 0%. Tapi kalau dia katakan 0%, tetapi berlaku hanya untuk partai yang punya kursi di Senayan. Itu gimana, Pak Erwin lebih tahu? Harusnya tidak boleh. Nggak, kan artinya kan sekarang 0% kan? 0%. Artinya, tapi kan takutnya nanti tiba-tiba diembelin. Hanya untuk kursi yang mereka yang punya kursi di Senayan. Asumsi ini misalkan sekarang asumsinya semua peserta pemilu lah. Ya, yang ikut kemarin kan, seperti Hanura, Partai Umat, tambah Partai Gerakan Rakyatnya Anies mungkin ikut juga mungkin. Ya, kalau yang ini kan nggak mungkin partai yang bisa kontestasi dong, karena dia mengarahnya ke partai. Ya makanya maksudnya partai baru kan nggak boleh nyalonin kan? Boleh di PT 0% tuh. Ya itulah tadi yang saya katakan. Kalau seandainya dibikin tricky, hanya partai yang ikut mendapatkan kursi DPR pada pemilu sebelumnya, ya nggak bisa. Tapi kalau dia semua partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan, maka boleh. Ya, seandainya misalkan merujuk pada yang 2024, kan beberapa partai-partai itu walaupun bisa. 2024 itu ada 20% soalnya. Bukan partai-partai yang sudah ikut pemilu maksud saya. Artinya kan peluang Anies untuk dicalonkan masih besar. Masih besar karena cukup satu partai doang. Nah, tentu Anies harus melihat misalkan kemungkinan besar nih kompetitornya Gibran. Karena Gibran ini menyiapkan kekuatan yang terencana kan sekarang ini kan. Nah, untuk itu tentu dengan Prabowo sendiri. Ya, kita berharap bahwa gerakan Anies ini ya juga bisa dia tunjukkan bahwa dia bukan hanya tokoh civil society. Ya, civil society ini kan sejatinya itu memang susah untuk masuk kepada kekuasaan karena civil society ini kan orang-orang yang ya merdeka bener gitu loh. Bisa jadi LSM gitu loh. Itu kalau soal Anies catatan saya. Kan kita jangan borong semuanya. Besok masih bisa kita bicarakan. Asal saya diundang lagi kan. Mantap. Saya nih. Tapi saya ingin berbicara mengenai hal yang sifatnya pribadi yang merupakan komplain dari 1-2 orang. Saya nggak banyak orang, 1-2 orang. Tapi penting juga. Anda kok dianggap lompat pagar, ya kan? Yang tadinya Anda berada di barisan Anies lah katakanlah, barisan Anies, tapi tiba-tiba Anda ngambil jalan sendiri dengan membuka katakanlah ruang percakapan dengan orang kepercayaan Jokowi dulunya, Dasko, dan sekarang juga kepercayaan Prabowo juga, dan itu banyak yang membuat gosip jadinya kan, wah ini Bang Ganda sudah melenceng nih, ya kan, sudah dikatakanlah dibaik-baikin oleh Dasko, dan orang kemudian mengatakan sebagai seorang aktivis, Bang Ganda tidak lagi idealis. Udahlah. Karena dia udah merapat pada kekuasaan. Apa tanggapan Anda terhadap orang-orang yang ngomong begitu dan termasuk juga pembelaan Anda terhadap pilihan-pilihan para aktivis yang sebaik dan seharusnya? Kan kadang-kadang publik itu bandel, pokoknya saya mau di luar pemerintahan aja. Ada yang lihat siapa dulu yang berkuasanya. Tapi ada yang mengatakan kita harus memanfaatkan kekuasaan sebagai sebuah strategic alliance dan lain sebagainya. Nah, silakan Anda eksplorasi ini sebaik-baiknya, saya ingin mendengarkan. Ya, maksudnya gini kan, kalau konteks barisan Anies tadi itu kan namanya kan persekutuan. Saya kan bukan barisan dalam pengertian anak buah Anies dong. Karena saya duluan jadi aktivis dan saya yang termasuk ikut melatih Anies dulu di Yogyakarta kan. Kalau itu sih saya harus mengatakan bahwa ketika saya mempunyai isu perubahan dan Anies isu perubahan dan dia capres, ya saya ngikut. Ya, tapi misalkan seperti saya Jumhur ya sudah ditangkap di penjara berkali-kali.
ya kan itu tentu kita punya standing sendiri dong dalam memperjuangkan cita-cita kita. Ya kita punya idealisme ya dari dulu, bahkan ketika Anies menjadi juru bicaranya Jokowi pada saat kampanye dulu, dan Bung Repli juga jadi tangan kanannya Jokowi dulu. Saya kan anti Jokowi. Gak pernah saya jadi tangan kanan Jokowi. Ya minimal kan Bung Repli kan masuk komisaris BUMN apa segala dulu. Jadi gini, ya kan? Saya tahun 2014 itu berharap dan berpikir bahwa this is a new blood, fresh blood, melawan penguasa Orde Baru yang otoriter. Dan ini adalah sound in law-nya dari penguasa yang otoriter. Tentu saya memilih siapapun yang pada waktu itu berhadapan dengan Prabowo. Ya, makanya lesser evil kan konsepnya kan. Iya, tetapi memang akhirnya begitu kita observasi ternyata ini nggak canggih. 3 tahun setelah itu langsung saya kritik sampai sekarang. Iya. Maksudnya gini, artinya waktu itu ketika Anies jadi jubirnya. Ya, Anies lebih lama lagi. Dia baru 2016 keluar. Saya bertengkar dengan almarhum Adi Sasono, guru politik saya dulu. Saya bilang, kenapa Mas Adi dukung Jokowi? Ya kan, bukankah Mas Adi itu mengatakan semua pemimpin itu harus melalui kaderisasi. Kenapa orang tidak pernah dikader muncul dari gorong-gorong bisa jadi pemimpin? Itu kan nggak benar, saya bilang. Karena pemimpin itu kan harus ada kematangan dari peristiwa kaderisasi dan lain-lain. Dari situ saya nggak pernah mendukung, dari 2012 saya tidak pernah mendukung Jokowi. Iya kan? Nah itu dulu jadi garis saya. Pada tahun 2023 ini supaya publik tahu. Sayalah dan Rocky Gerung dan Jumhur. Waktu itu ada juga Ferry Juliantono karena waktu itu dia bandel terhadap Prabowo. Ya, kita yang melakukan pernyataan publik pertama kali, kita akan menggerakkan rakyat. Seandainya Jokowi memperpanjang 3 periode atau Jokowi memperpanjang 2 tahun. Coba lihat di Google semua. Itu saya dengan nama kita Van Ons, ya, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Itu capek saya sama Rocky, sama Jumhur, sama Ferry di rumahnya Rocky di Sentul merumuskan nama lembaga kita, organisasi kita, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Nah, itu kita ngelawan. Pada saat itu belum yang lain gitu loh. Kemudian kita sebelum itu kita mendirikan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ya kan, ketika atas nama Covid terjadi quote and quote uang negara diperampok di ini proyek-proyek rampok apa. Kita melakukan satu pengawasan. Ya, kita mengkritik kenapa undang-undang minerba nggak pakai diketok palu diperpanjang 20 tahun. Kita mengkritik macam-macam ke Jokowi. Nah, ini kan peristiwa yang saya ini lakukan ya tidak ada hubungan dengan Anies. Jadi bagaimana kemudian orang-orang menuduh saya atau mengatakan saya keluar dari lingkaran Anies? Nggak ada. Saya hanya bersekutu dengan siapapun yang memperjuangkan kebenaran. Ya. Nah, misalkan ketika di ide Prabowo ini kan saya ketemu pertama kali sama Jumhur, ketemu Profesor Dasko. Yang tangan kanan 2 orang tadi, 1 tentara 1 sipil kan, yang saya ketemu yang sipilnya. Kan saya tanya sama Pak Dasko sebelum saya berinteraksi dengan Prabowo, saya tanya, bagaimana sih Pak Prabowo sikapnya terhadap pagar laut? Itu zaman Pak Harto, nggak ada pantai itu dikuasai swasta, termasuk Ancol, termasuk semua Pak Harto, Batam apa semua dibuat otorita. Oh ya bang, itu nanti Prabowo akan ambil alih, nggak ada pagar-pagar laut. Pagarnya ya, pagar laut mau dikuasai oleh swasta. Itu janji dia. Saya senang. Yang kedua, bagaimana korupsi? Korupsi kan sekarang udah diumumkan oleh KPK, Deputi KPK waktu itu bidang penindakan mengatakan bahwa korupsi ini sudah 50% di Indonesia zaman itu. Kita ini bang, kikis bang. Kita kikis, pokoknya sedikit-dikitnya 5%, sebanyak-banyak 5% itu juga 5% dalam pengertian dia kalau dia dalam bisnis itu ada miss gitu loh. Kita kejar itu bang. Nah, bagaimana tentang orang-orang yang di penjara seperti saya dan lain-lain? Kita akan buat amnesti bang, amnesti dan kompensasi. Itu omongan Dasko 3 itu membuat saya tertarik. Ya dong, ya kan? Membuat saya kan cari indikatornya dong. Indikatornya itu saya ukur sampai sekarang itu semua positif. Pagar laut itu 33 km. Pagar laut ya, yang mau dikuasain dari zaman Jokowi. Kemudian laut itu mau dikuasai oleh suatu kelompok pengusaha tertentu, itu kan dihancurkan.
Persoalannya itu masih ada di belakang laut, artinya tanah-tanah yang sengketa jual beli ya antara orang-orang perusahaan X itu terhadap masyarakat dan melibatkan kepala desa lain-lain, itu menurut saya adalah derivatifnya. Tapi laut itu udah dinyatakan oleh Prabowo ya bahwa itu harus dikuasai negara. Bahkan ketika saya bicara kepada Gubernur Banten ya atas arrangement dari Profesor Dasko, itu intinya bagaimana membuat otorita pantai utara Banten ya yang dikuasai negara. Nah itu satu. Jadi saya lihat tuh dia melakukan pengambil alihan hak negara untuk negara. Bahkan sawit sekarang illegal mining dan lain-lain. Yang kedua, ya korupsi memang saya lihat di zaman dulu Reja Khalid, siapa yang bisa nyentuh Reja Khalid coba? Siapa bisa nyentuh Reja Khalid selama ini? Ya, nggak ada yang bisa. Di zaman Prabowo dibuat tersangka. Siapa yang itu yang raja-raja sawit, Raja Timah kemarin di Bangka, di apa segala, kan dibuat tersangka semua sama Prabowo. Jadi nggak bisa orang bilang Prabowo tidak anti korupsi, itu sangat anti korupsi. Ini air bah di Indonesia. Tentu dia tidak gampang melawan semua peristiwa itu, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, yang ketiga orang-orang politik itu, ya itu kan sama Dasko kan didatangin semua. Ya ada yang menerima kompensasi seperti kasus Trisakti dulu, apa korban Semanggi atau korban apa itu 98 atau apa yang dapat kritik Semanggi 1, Semanggi 2. Semanggi 2 misalnya. Ini peristiwanya menurut saya harus diapresiasi, bahwa ini seberapa jauh kita masih akan melangkah. Ya kita lihat dong, ini kan baru berkuasa Prabowo baru 10 bulan. Ya kan kalau dia bisa berkuasa 5 tahun ya enggak didoakan sakit dan meninggal oleh orang-orang yang ambisi menggantikan dia, ya kan? Itu maka harapan ini akan banyak gitu loh. Harapan ini mudah-mudahan 5-10 tahun Indonesia bisa kembali ke arah Indonesia emas tadi gitu loh, Indonesia gemilang. Oke, sobat daerah sekalian, saya kan tidak bisa memaksa orang. Saya juga nggak bisa maksa Pak Repli kan, karena Pak Repli kan udah bilang tidak mau bersekutu dengan Prabowo karena Prabowo jadi presiden didukung oleh Jokowi. Ya udah, kan gitu. Ya, sobat daerah sekalian, jadi tapi tentu dimanapun kebaikan kan kita harus promosikan. Kan kita juga nggak boleh kemudian wah pengertian tidak itu untuk diri saya, ya kan? Tapi saya tetap mendorong orang-orang yang baik untuk masuk di dalam pemerintahan, termasuk abang kan, masuk pun tidak apa-apa. Ya, saya kan declare juga sama seperti Pak Repli Harun, saya juga tidak mau masuk di dalam kekuasaan. Jadi ya saya kan sudah bilang, saya tidak akan masuk dalam kekuasaan sampai 2029. Ya. Nah, karena biarlah saya di luar, tapi saya tetap ingin mendorong orang-orang baik. Ya. Ngapain kita dorong orang-orang yang masih lingkaran-lingkaran geng Oslo kan, gitu. Nah kalau soal seperti itu kita sepakatlah bahwa kalau indikator keberhasilan Prabowo pertama itu adalah dia pisah dengan geng Oslo, baik dengan anak buahnya apalagi kepala gengnya. Nah yang kedua dia bisa mewujudkan janji sosialis Indonesia, sosialisme Indonesia ya. Wah ini sosialisme, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Oke, Bang Syahganda, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya, you have a time for closing statement. Terserah, mau 2 jam juga boleh. Ya, terima kasih. Jadi mencari pemimpin yang punya idealisme di Indonesia ini, itulah yang paling sulit di era sekarang ini. Nah kebetulan presiden kita ini adalah presiden pemimpin dengan idealisme. Ada masalah ya karena dia menang secara kudeta merangka, quote and quote kudeta merangka. Ya dia harus membersihkan benalu-benalu di dalam tubuhnya karena merangka itu kan kayak benalu. Ya kan? Nah, kalau dia bisa bersih 30% aja ya kalau menteri-menteri dia yang strategis 30% aja ya itu dia bisa gantikan dengan orang-orang yang betul-betul dedicated, pekerja keras ya, terutama di sektor-sektor yang dia menciptakan lapangan kerja seperti MBG, kemudian koperasi ya, koperasi Desa Merah Putih kalau 80.000 dia bisa nyerap 10 orang per koperasi untuk bekerja 800.000 lapangan kerja baru. MBG saya udah hitung ya, itu kalau dia bisa itu bisa MBG 500.000 lapangan kerja baru kalau dia serius. Itu udah 1,3 plus yang secara alamiah sekarang.
Ya, apalagi kalau dia bisa misalkan masuk di sektor properti secara serius. Ya, misalkan Marwar Sirait diganti aja itu sama Fahri Hamzah misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, itu dia bisa menciptakan lapangan kerja di sektor perumahan, ya. Kalau sektor perumahan tuh dia nggak usah 3 juta. Ini kebanyakan 3 juta 150.000 aja. Itu satu rumah, ya, itu misalkan 3 orang atau 4 orang bisa bekerja, 600.000 lapangan kerja baru. Maka Indonesia gelap hilang. Besok itu langsung hilang. Kalau diganti Prabowo menteri-menteri ini, ya, secepatnya, maka 3 bulan dari pergantian menteri itu yang disebut Indonesia gelap, yang versi saya tadi orang hopeless lapangan kerja, ya, dan lain-lain, itu akan terang, mulai terang. Nah, Prabowo sebagai jembatan emas bangsa ini, ya, sebagai bagian dari dedikasi dia melakukan suicide kelas, suicide, ya, bunuh diri kelas, dia anak orang kaya raya apa segala, penunggang kuda tiba-tiba menjadi pengabdi rakyat. Itu akan terjadi dalam 3 bulan dari sekarang, dari pergantian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ganda. Luar biasa ini. Saya ingin Anda memberikan tips. Ini tips yang menurut saya, untuk saya penting, untuk pemirsa era penting. Apa tips itu? Ya, kalau tipsnya adalah Anda buat tips untuk menilai Prabowo itu seperti apa. Kasih berapa tips yang Angga ini kan, biar kita memiliki sebuah pemikiran atau kerangka berpikir yang objektif dan rasional. Silakan. Apa saja tipsnya? Kan Anda ya silakan kalau mau merenung dulu. Seharusnya saya melihat Prabowo seperti ini, karena kalau cuma kita melihat susunan kabinet, dia ngece-ngece kita, Indonesia gelap, wah ini hopeless sepertinya. Tapi barangkali Bang Ganda punya tips untuk itu. Silakan Bang. Ya, pertama untuk para pemuda, ya, mereka bisa punya kesempatan menurut saya untuk menjemput bola dari ide Prabowo, atau udah ini ya mulai action membangun 80.000 koperasi desa Merah Putih. 80.000 koperasi desa Merah Putih itu dikendalikan 2 orang yang ideologis, yaitu Ferry Juliantono, ketua harian Satgasnya, dan Zulkifli Hasan. Oh, bukan Budi Ari. Untuk permainan ini saya lihat 2 orang itu yang ideologisnya, artinya biar bisa menyambung kepada pemuda yang saya sebut tadi. Kalau seandainya 80.000 itu oleh pemuda dijemput bola, mereka menjadi pegiat-pegiat koperasi di desa-desa itu, ya, maka mereka bisa menjadi pekerja sekaligus belajar bisnis di desa, karena Presiden sudah menekankan bahwa koperasi itu akan menjadi pedagang gas misalkan LPG, ya, koperasi akan menjadi apotek di desa, koperasi akan menjadi ikut dalam bisnis-bisnis strategis lainnya. Itu kan artinya perputaran dan peristiwa bisnisnya itu ada di desa-desa, sehingga pemuda-pemuda itu jemputlah bola untuk itu. Nah, yang kedua bagaimana? Satu, jemput bola koperasi, ya kan? Yang kedua MBG. Ya, MBG ini kan kelihatan Prabowo kan akan men-scale up kan ininya, pencapaiannya. Itu bisa PGRI misalkan, guru-guru, ya, itu mulai merayu, ya, kepada Badan Gizi Nasional untuk kembali ke cita-cita awal, agar sekolah-sekolah itulah sebagai tulang punggung dari sukses story-nya makan bergizi gratis. Jadi kantin-kantin sekolah kembali difungsikan sebagai avant-garde untuk menyalurkan. Nah, disitulah nanti produk-produk lokal dan kemudian pemuda-pemuda lokal, ibu-ibu apa segala bisa berpartisipasi membuat sukses story makan bergizi gratis dan lain-lain. Nah, yang ketiga untuk yang kedua partisipasi di MBG, makan bergizi gratis. Nah, yang ketiga untuk para mahasiswa, ya, itu tetaplah kritis, ya, karena apa? Karena Pak Presiden itu tetap perlu ditolong dalam pengertian kritik-kritik masyarakat itu sebagai bagian dari civil society harus dia dengar. Ya, jadi kalau mereka demo di istana asal tidak anarkis dan asbun, ya. Tapi merokok kayak zaman-zaman yang kemarin kan BEM-BEM-nya bagus melakukan kajian-kajian yang serius, itu lakukan aja, ya, agar apa? Agar Presiden itu kan zaman medsos ini, di mana Presiden mengatakan dia suka pagi-pagi nonton medsos, ya kan? Itu tolong itu mahasiswa, ya, itu sebagai avant-garde perubahan besar bangsa ini, lakukanlah
gerakan-gerakan sistematis untuk melakukan kritik-kritik di mana dia merasa bahwa Indonesia gelap ini harus dirubah jadi Indonesia terang. Itu tiga tips dari saya. 3 ya. 3 cukup saya pikir. Ya. 1, berpartisipasilah pada pembentukan 80.000 koperasi pemuda-pemuda di desa terutama. 2, berpartisipasilah dalam makan bergizi gratis untuk guru-guru PGRI dan lain-lain sebagainya. Jadi ada aspek bisnisnya juga di sana. Yang ketiga, teruslah kritis untuk terutama mahasiswa kepada mahasiswa terutama dong. Masa kita boleh dong zaman sekarang terutama semua. Kepada para mahasiswa agar Prabowo bisa terjaga. Right. Oke. Begitu ya sobat sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Cadas.